Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya yang ada di Indonesia, yang sedang live nonton di sini? Hari ini saya bersama masternya nih grafologi tanda tangan dari Rich Innovation. Ada Pak Mahfud Roji, Pak Ustadz Oji. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Luar biasa. Alhamdulillah baik Coach Richard, luar biasa. Semakin semangat, semakin sehat. Alhamdulillah. Amin. Insya Allah Corona bubar. Mantap. Iya. Mantap sekali. Nah, hari ini temanya cukup unik dan luar biasa. Ini dari 3 minggu yang lalu sebenarnya saya mencoba untuk membawakan ini bersama Pak Oji. Cuman waktu yang luar biasa ya, kesibukan yang luar biasa dari Pak Oji. Alhamdulillah hari ini bisa menyapa rekan-rekan yang ada di Indonesia ini dan mau dan ada dari Malaysia juga yang sudah siap untuk ikut juga tadi confirm gitu ya. Insya Allah kita akan berbagi selama 1 jam ke depan tentang ta'aruf menggunakan grafologi, grafolog gitu ya. Bisa nggak sih sebenarnya? Nah ini nih yang udah pengalaman nih, yang udah pengalaman mentarufkan berbagai macam orang gitu ya lewat grafologi. Nah hari ini kita akan bahas itu ya Pak Oji ya. Betul-betul. Oke. Nah waktunya 1 jam ke depan. Teman-teman yang di sini sudah saya share juga ke beberapa grup grafologi yang sudah join dan pernah juga jadi alumni juga, sudah saya share juga. Jadi buat yang live sekarang, selamat Anda beruntung karena nggak semuanya uh, dapat ilmu ini gitu ya. Ini ilmu yang luar biasa. Nah, ada 1 jam ke depan, silakan saya persilakan Pak Oji, Pak Ustadz Oji ini untuk sharing tentang grafologi for ta'aruf gitu ya. Oke, silakan Pak Oji. Baik, terima kasih guruku yang luar biasa, Coach Richard, dan Mantap. para pemirsa setanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Biasanya Coach Richard kalau kita keliling-keliling atau roadshow Nusantara ya, di awal kita berpantun dulu. Oke, kita berpantun Mantap. dulu boleh Coach Richard? Boleh dong, mantap. Oke. Pantunnya kayak gini, burung kenari, burung gagak, Cakep. cakep. Mantap. Burung elang terbangnya tinggi. Gitu. Karena jawab Cakep. salam kurang kompak, walaupun kita via virtual ya. Salam saya ulang sekali lagi. Selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, mantap banget. Luar Wih, biasa. mantap. Semangat kayak gini meskipun masih pada rebahan, tapi kita berusaha untuk menjadi perubahan. Asik. Oke, Mantap. kalau Richard, ada pepatah mengatakan tak kenal maka Kenalan. tak sayang ya. Saya. Tak kenal maka kenalan, tak kenal maka tak sayang. Walaupun ada yang udah lama kenal sampai sekarang nggak disayang-sayang. Oh, Aduh, oke sedih ya, banget ya. mantap, sedih banget ya. Malam ini 60 menit ke depan saya ditemani juga oleh seorang kiai, Kiai Coach Al Mukarram, nggak pakai B-nya. Ajib. Wah, ini udah hadir nih di depan di antara kita nih. Ini orang Sekarang udah ketiga ganti ini, kostum orang ini, ketiga ini. ganti kiai dulu. Cakep, ya. Ini orang Coach ketiga. Farid Kalau nonton OSD. Indosiar itu ini yang penyebabku menangis itu tuh, yang ketiga tuh. Pelakor ini ya, bukan pelakor tapi pebakor. Iya. Nah, tukang ngawinin orang juga biasa ngisi Iya, sambutan di naib, naib, acara naib, naib. pernikahan. Naib. Cakep, Luar cakep. biasa. Sehat Coach Farid? Alhamdulillah sehat luar Oke, biasa, mantep Kang nih Oji. malam ini nih. Kita diminta sama Rich Innovation untuk ngobrol-ngobrol tentang grafolog. Tadi di awal di pantun udah dibilangin tuh. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang ya. Meskipun ada yang udah lama kenal tapi sampai sekarang nggak disayang-sayang ada. Wah, Ada, yang ada. jomblo. Yang jomblo. Banyak banget. Pemirsa di sini banyak yang jomblo, nggak apa-apa. Iya. Karena Coach Richard, Coach Farid, jomblo itu katanya adalah sebuah pilihan hidup. Hmm. Wih, yang jomblo seneng banget tuh. Tapi sayangnya Ya. pilihan hidup yang salah gitu ya. Sorry, nggak apa-apa. Jomblo juga tetap berwibawa. Malam ini kita kupas gimana biar jomblo bisa menemukan pasangannya dan biar yang sudah punya pasangan, yang sudah menjadi pengantin lama gitu ya, bisa lebih mengenal lagi karakternya. Oh, Oke, mengenal teman-teman karakter ya. semua, Dan karakter ya. dapat yang Oke, lain ya. iya, biar nggak dapat yang lain. Bahaya. Mungkin Mas Farid bisa di Malaysia tuh sama di Brunei ya dapat yang lain. Aduh, aduh, aduh. Aduh, bahaya itu, bahaya Aduh, itu. Bahaya bahaya. itu. Oke, kita mau ngapain sih? Ini dia, ta'aruf
dengan grafologi. Beneran bisa emangnya gitu kata orang Betawi. Apakah bisa? Ini Coach Richard sama Coach Farid malam ini ilmu yang luar biasa. Tapi saya kupas aja dari aspek tanda tangan ya. Ya, Keren. tanda tangan. Tanda tangan bagian dari grafologi kalau saya belajar dari Coach Richard, Coach Farid. Dan grafologi itu kan banyak banget tuh. Mungkin teman-teman para pemirsa sudah pernah lihat di channel YouTube-nya Kang Richard. Tanda tangan kan banyak banget tuh manfaat grafologi kan. Bisa mengenal karakter, analisa masalah, minat bakat, dan segala macam manfaat dari grafologi. Sebelumnya mengulas sedikit ya Coach Richard. Apaan sih grafologi itu? Makanan apaan sih? Makhluk apaan sih? Simpelnya gini teman-teman semua, mungkin bagi yang baru bergabung di channel YouTube-nya Coach Richard, grafologi itu kan terdiri dari dua kata, grafo dan logi. Kalau teman-teman mendengar kata-kata graf, apaan sih itu graf gitu ya. Ini buat rekan-rekan guru juga ada di sini nih. Ada guru geografi, mungkin ada yang praktisi kaligrafi, ada yang pernah juga pokoknya graf apa sih? Graf, kaligrafi. Terus apa lagi tuh? Geografi, fotografi. Apa sih graf-graf? Apa yo? Termasuk tanda tangan kita. Nah, seperti itu teman-teman semua. Dan grafik akhir, saya akan bahas kasus beberapa pasangan ya, Coach Richard, Coach Farid ya. Siap. Pasangan. Oke. Nah, teman-teman semua, manfaat grafologi kan banyak banget tadi, sudah disebutin di awal. Tapi biar nggak salah kaprah, grafologi juga pernah disampaikan di channel YouTube-nya Coach Richard, ada 4 hal ya. Ada 4 hal yang tidak bisa dikuak dari grafologi. Apa aja? Masih ingat? Yang pertama, grafologi tidak bisa mengetahui tingkat usia seseorang. Yang kedua, grafologi tidak bisa mengetahui gender seseorang. Yang ketiga, grafologi tidak bisa mengetahui suku bangsa seseorang. Nah, ini yang keempat nih, Coach Richard, Coach Farid, kita edukasi jadi ke grafologi teman-teman bukan semua. ramalan ya, Mas Rodi Betul. ya? Iya, Betul banget. Yang keempat, grafologi nggak bisa menganalisa masa depan. Gitu, Coach Farid. Iya, soalnya banyak orang di luar sana yang mengatakan ini seperti ramalan, haram, dan sebagainya. Ternyata nggak kayak gitu juga ya. Nggak. Grafologi nggak bisa meramal masa depan. Oke. Cocoknya hidup di air atau di udara, atau dapat pasangannya yang pasangan udara apa air, nggak bisa seperti itu ya. Tapi kita, nah, Coach Richard, Coach Farid, dan rekan-rekan semua setanah air, teman-teman psikolog dan teman-teman para guru, sedikit curhat nih. Saya tahu grafologi itu dari tahun 2009. Sekarang 2020, berarti 19 tahun kurang lebih ya. Ngapain sih? Dulu ketika pertama kali saya menandatangani berkas-berkas, surat-surat yang mau diantarin ke sekolah-sekolah, dulu saya diminta jadi seorang pimpinan perusahaan di jasa pendidikan di daerah Cibinong. Nah, ketika saya menandatangani berkas-berkas, tanda tangan saya itu dikomentarin sama staf konselor saya. Kagak enak banget, Coach Farid, saya dikomentarinnya. Apa gitu? Pak Oji, kalau Pak Oji tanda tangannya seperti ini, itu ada beberapa hal yang akan muncul di dalam karakter pribadi Pak Oji. Apa aja? Pertama, analisa keuangan saya akan minus, akan tidak hemat, akan boros. Yang kedua, saya orangnya pribadi yang tertutup. Dan yang ketiga, saya orangnya terlalu protektif. Nah, ketika 2009 tanda tangan saya dikomentarin kayak gitu, bahkan dibully dikata-katain di hadapan staf yang lain, wah kesel banget kan. Nah, kebetulan dia bilang kayak gini, Pak Oji, saya mengomentarin tanda tangan Pak Oji itu ada ilmunya. Saya kan jadi kepo. Apa itu ilmunya? Grafologi. Nah, kata dia seperti itu. Dan dia belajar di kampusnya. Kata dia seperti itu. Nah, akhirnya di tahun 2016, ini terima kasih Coach Farid dan Coach Richard dari Rich Innovation, saya dijerumuskan di dalam jalan yang benar, insya Allah, alhamdulillah. Nah, saya akhirnya ikut training grafologi Rich Innovation untuk mendalami grafologi tanda tangan. Nah, ini saya belajar pertama kali oleh Rich Innovation, diundang bertemu dengan pakar
grafologi dan nggak nanggung karena sudah kecebur, nyelam sekalian, saya ikut sertifikasi grafologi. Kalau teman-teman lihat di YouTube juga banyak ya, Yosan Dilipsan. Dan akhirnya kami tersertifikasi sebagai seorang yang bisa mempraktekkan mempelajari grafologi. Jadi grafologi, grafoterapi, dan grafo for forensik. Atau teman-teman yang sudah belajar grafologi nanti akan mendapatkan gelar non-akademik, yaitu CHA, Certified Handwriting Analyst. Dan kami bertiga, alhamdulillah, bagian dari hal itu. Dan kami juga bertiga merupakan trainer dari Certified BNSP. Nah, ini teman-teman semua yang akan kita bahas di dalam waktu yang sangat singkat, 60 menit ke depan. Kita akan bahas tentang grafologi untuk ta'aruf. Emang bisa? Wah, nanti kita akan bahas ya. Banyak dikuak di buku ini rumus-rumus dasarnya semua ada di sini. Dan alhamdulillah ini buku kami bertiga, karangan dari kami, Coach Farid, Coach Richard, dan saya sendiri, Oji. Alhamdulillah ini sudah masuk cetakan yang ke-7, sudah bestseller dalam waktu 2 tahun, seperti itu. Nah, teman-teman semua, ternyata grafologi itu sudah banyak ya dianalisa untuk keperluan pasangan hidup, baik pasangan lama maupun yang mau baru berpasangan atau sedang ta'aruf bahasanya. Ini salah satu yang dibahas. Kita simak ya. Nah, ini teman-teman salah satu aplikasi dari grafologi. Salah satu kegunaan grafologi yaitu menganalisa pasangan hidup. Nah, ini Oke, Pak Uji, itu suaranya kayaknya nggak keluar. teman juga sama. Dari... Biasanya kalau kami ya di sekolah. Oke, ini ya, kedengaran suaranya kalau Richard? Tidak terdengar, mungkin dari Apakah ininya, suara saya terdengar? komputernya. Enggak, dari itu suara Nah, yang di sekarang tadi gimana? videonya. Kalau yang suara Pak Oji kedengar. Oh, baik. Kalau audio dari itu tadi Baik. agak kedengar aja. Oke. Baik. Boleh lagi Pak Oji, mantap. Terima kasih Coach Richard. Tadi dokumentasi kita Coach Richard ketika kita Road to School, Road to Nusantara, biasanya kita kalau mengisi acara grafologi itu di akhir acara kita jadi rebutan. Rebutan siapa? Iya, benar banget. Rebutan, ya kan? Rebutan para peserta yang kepo untuk kita dianalisa ngajarinnya untuk anak-anak, yang nanya malah ibu-ibu buat melihat suaminya ya. Nah, benar banget. Kita ngajarinnya buat anak-anak pelajar, tapi orang tuanya, gurunya yang kepo untuk melihat tanda tangan pasangan hidupnya. Ini salah satunya Coach Richard. Tinggal aja disensor ya. Oke. Nah, ada beberapa yang chatting melalui WhatsApp, Facebook, IG, DM di IG. Nah, ini salah satunya. Dan akurasinya luar biasa, amazing banget kita, sampai 100%. Nah, di sini para pemirsa yang sedang menyimak di channel YouTube, teman-teman. Ini ada seorang istri yang japri, personal chat ke saya. Dia ngirim tanda tangan suaminya ke saya. Terus ditanya ke saya, kalau punya suami Mbak, gimana nih terawangnya gitu. Nanya kayak gitu. Ini sorry ya teman-teman, kita nggak boleh terawang, analisa bahasanya mungkin karena ini terlalu bersemangat. Nah, lalu saya analisa. Tanda tangan suami. Bentar ya, saya bilang seperti itu. Untuk tanda tangan suaminya, tidak banyak yang bisa saya analisa. Saya menemukan satu aja, yaitu pribadi yang tertutup. Pribadi yang tertutup maknanya luas ya. Saya bilang kayak gitu, Coach Richard, biar dia nggak baper. Nah, pribadi yang tertutup bisa bermakna positif dan juga bisa bermakna negatif. Saya bilang kayak gitu, Coach. Untuk lebih melengkapi analisa, saya juga minta 2 paragraf dari tulisan tanda tangan suaminya. Nah, dia langsung bilang, seperti itu, Coach Richard. Jadi pengetahuan dia mengaku bahwa iya emang benar, 100% benar. Ternyata suaminya memang memiliki kepribadian yang tertutup. Emang kayak gimana sih tanda tangan pribadi tertutup? Mungkin gitu ya, Coach Richard ya? Iya. Ini simpel tapi langsung klub ya ke orangnya gitu ya. Karena walaupun kata tertutup aja orang udah bisa mendeskripsikan orang itu seperti apa gitu ya. Hebat banget tuh. Iya, makanya. Ini pertama kali saya belajar grafologi di tahun 2016 dan langsung dia mengatakan
akurasinya 100%. Wah, semakin penasaran kan keren. gitu kan. Iya. Semakin penasaran nih. Nah, dia akhirnya ngasih tulisan Wah, tangannya, mantap. lanjut konsultasi. Lanjut. Japri lagi ke WhatsApp saya. Langsung saya analisa. Berikut analisa tulisan tangan suami Mbak ya melalui grafologi. Jadi dia ngasih tulisan tangan suaminya, Coach Richard, Coach Farid ke saya. Lalu saya analisa. Pertama, tulisan tangan suami Mbak. Dilihat ada analisa pribadi yang bawa perasaan. Baperan. Nah, ini mantap. Ini, apalagi kalau siang-siang menjelang zuhur kita baper banget. Oh, itu lapar ya. Master Rodi, sebelumnya kalau ada pertanyaan di YouTube mau dijawab langsung atau nanti aja gimana? Gimana Coach Richard baiknya? Mau dijawab langsung atau nanti aja? Mungkin nanti ya. ada sesi jeda dulu sebentar kali ya, biar nanti Pak Oji bisa, Ustaz Oji bisa jawab ya. Oke, baik, terima kasih. Lanjut. Oke, terima kasih Coach Richard, Coach Farid. Jadi saya bilang kayak gitu karena si istri ini penasaran sama analisa karakter suaminya. Akhirnya dia ngirim tulisan tangannya ke saya melalui WhatsApp. Saya sampaikan di situ bahwa suaminya itu baperan atau bawa perasaan. Lalu suaminya introvert. Lalu suaminya daya ingatnya bagus. Mudah mengutarakan apa yang ada di pikiran melalui lisan. Atau bisa dibilang cerewet. Hubungan sosial lebih senang dengan kesendirian. Nggak senang dengan yang rame-rame. Untuk sementara itu dulu analisanya. Gitu saya bilang. Akhirnya dia bilang, wah 100% bener banget gitu. Keren kan? Lalu kalau misalnya udah kayak gitu tuh, emangnya apa sih pentingnya? Oke, teman-teman semua, saya kembali lagi ke sini. Ya, ini juga penting banget buat kita semua, baik yang sedang mencari pasangan, yang masih jomblo, mau cari-cari pasangan hidupnya, atau yang sudah pasangan lama ya, pengantin lama, kita harus mengetahui karakter pasangan hidup kita. Masih ingat Kang Richard, Coach Farid, ketika kita belajar pertama kali di 2016 oleh Kang Afif ya. Oh, ketika itu dia ya master guru, teman-teman ini keren ini. Ketika itu dia mengatakan gini, Kang Afif, rekan-rekan saya sedang menangani kasus perceraian suami istri. Saya masih ingat tuh, Coach Farid, Coach Richard. Dan setelah dianalisa melalui grafologi, jadi si grafolog ini melihat tulisan tangan istrinya dan melihat tulisan tangan suaminya. Ini sudah hampir mau cerai, gitu ya. Lalu setelah dilihat dari tulisan tangan si istrinya itu orangnya ekstrovert, jadi hurufnya ukurannya lebih dari 3 mm. Nah, dan istrinya juga tulisannya itu antar kata mepet-mepet gitu ya, berdekatan. Jadi kalau teman-teman belajar di dasar analisa grafologi, kita mengetahui adalah jarak sosialisasi. Nah, ternyata banyak analisa yang disampaikan oleh si grafolog ini disampaikan ke suaminya, analisa istrinya. Nah, disinilah ternyata akar masalahnya. Setelah diketahui akar masalahnya, alhamdulillah nggak jadi cerai. Apa itu Coach Richard? Ternyata gini, sang suami ini ingin si istrinya nggak bekerja. Sang suami ini ingin istrinya di rumah aja. Sedangkan istrinya itu sudah lama banget di dunia pekerjaan. Iya. Mungkin butuh bertahap, benar juga apa yang diinginkan sama suaminya. Tapi setelah seminggu 2 minggu berjalan, bukan malah harmonis, malah timbul percecokan di situ. Nah, setelah diarahkan oleh sang grafolog ini, bahwa istrinya itu memang ekstrovert, senang ketemu sama orang lain, dan memang dia akan lebih lepas, lebih bebas, lebih nyaman ketika memang passion dia itu di mediatori, dikembangkan seperti itu. Keren. Itu akhirnya kalau disampaikan ya gitu ya. Keren. Akhirnya dinasihati tuh sama si grafolog ke suaminya. Disampaikan semua analisanya dan alhamdulillah suaminya paham. Akhirnya istrinya kembali lagi ke kondisi semula dan sekarang alhamdulillah kembali menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Begitu Coach Richard, luar biasa, keren banget gitu ya. Luar biasa. Apalagi kalau udah tadi ya itu salah satu guru juga gitu ya, guru kami juga gitu, dan kami juga nggak akan lupa beliau mengajarkan
berbagai macam hal gitu. Walaupun kita banyak berguru juga ke beberapa guru juga ya Pak Oji ya. Betul, betul. Tapi memang itu paling berkesan ya. Yang pertama Hmm. kali pembelajaran langsung, sekarang Kang Apip udah jadi grafolog dunia ya, Presiden Iya, Grafologi Karosu. Presiden Grafolog Dunia, betul, luar Oke, biasa. luar biasa. Oke. Berkesan banget ketika 2016 kita belajar sama beliau ya Coach Richard ya. Luar biasa. Oke. Nah, jadi pembelajaran grafologi itu ternyata sehebat itu ya, bisa bisa sampai tahu detail bagaimana karakter seseorang, dan jika disandingkan dengan orang yang berbeda karakter itu butuh penyatuannya seperti apa, itu juga bisa dipelajari di grafologi ya ternyata ya, luar biasa. Iya, betul banget. Karena apalagi kalau kita bahas dari konsep agama ya. Apalagi saya diminta sama Coach Richard ini tentang ta'aruf gitu kan. Ta'aruf kan, kita mencari pasangannya, dikenalin dulu, kita kenalan dulu. Kalau Iya. bahasa agamanya itu nikahilah seorang istri itu dengan, karena saya banyak besar di Jakarta, di Betawi, menyebutnya dan dindun. Cari bini, cari suami yang ada 3 ini. Dan, din, dun. Apaan tuh dan, din, dun? Apa tuh? Kayak lagu ini Coach Farid ya. Dan itu, cari bini itu, kata orang tua dulu. Cari suami yang dan. Apa itu dan? Dandanannya. Artinya ya cantik gitu ya. Oke. Yang kedua, din. Din, apa itu din? Din itu agamanya, religiusnya. Gitu ya. Waduh, Yang kedua, mantap. mantap. Yang ketiga, dun. Apa itu dun? Dun itu adalah ya dunianya. Nah, salah satunya Oke. kita lihat dari aspek grafologi ini. Jadi di buku yang kami tulis, saya kebetulan Oh, itu ditugasin sama Master Coach Sandi Richard. juga ya, luar biasa. Iya, ada masalah Sandi. Kita banyak belajar. Grafolo Nah, artis ya, luar biasa. iya, luar biasa. Jadi Coach Richard dan teman-teman para pemirsa channel YouTube Richard Sedunia, wah mantap. Richard Avandi. Oh, Richard Avandi ya. Rubah ini. Bukan ada Richard Sedunia, kan ada Udin Sedunia, ada Iya. Farid Sedunia, ada Oji Sedunia Akhirat gitu ya. Sayangnya saya nggak pakai Richard. R. Kalau pakai R, Richard itu banyak. Gitu. Kalau Iya, Richard itu cuma ada di Sunda. Richard. Cuma ada di Richard. Sunda. Makanya saya bilang ini Rich Brian namanya ganti sekarang. Iya. Jadi orang Amerika Aduh. sekarang. Iya. Ini teman-teman USA. buat yang nonton di channel YouTube Richard Avandi gitu ya. Ini kita jarang-jarang loh kumpul bertiga begini langsung bahas satu topik gitu. Biasanya satu lagi di mana gitu. Ini kebetulan nih tiga-tiganya lagi bisa kumpul, dan alhamdulillah kita bisa langsung sharing bertiga gitu ya. Sekaligus kita juga tadi mengenalkan juga, sempat mengenalkan buku juga ya. Nah, itu kita juga ngarang buku. Nah, nanti terakhir deh kalau misalkan itu. Tapi ini bahasan ini luar biasa nih. Ini bahasan yang penting banget karena salah satu aspek yang teman-teman perlu pelajari dalam grafologi adalah tanda tangan ini. Dan Pak Ustadz Oji ini yang luar biasa nih. Karena beliau sudah berpengalaman banyak sekali, yang dulu kita sharing ke Nusantara gitu ya. Banyak yang konsultasi justru masalah perjodohan gitu, masalah percintaan gitu ke Ustadz Oji terkait karakter pasangannya. Gitu ya Pak Oji. Oke, Ya. boleh dilanjut Pak Oji. Oke, baik Coach Richard, Coach Farid. Nanti di akhir slide ini banyak saya tampilkan contoh-contoh atau kasus-kasus yang sering saya alami. Ada si jomblo yang udah sering datengin orang tua calon istrinya, sering ta'aruf, gagal melulu. Gagal terus. Kenapa emangnya? Nah, ternyata nanti di slide-slide beberapa di akhir itu akan saya munculkan. Karena si jomblo ini dia memiliki kepribadian yang tertutup, akhirnya minder terus, maju mundur gitu. Cantik ya. Tuh. Dan saya juga nanti tampilkan tanda tangan pasangan pebisnis. Dia itu tanda tangannya bisa dibaca dua-duanya, suaminya bisa dibaca atau terbaca, juga isinya juga keren banget. Lalu gimana analisanya nanti akan saya munculkan di slide 2-3 terakhir. Nah, nanti di tanda tangan contoh-contoh yang akan saya tampilkan, Coach Richard dan Coach Farid dan rekan-rekan semua, itu kita mengulik tiga bab tanda tangan di buku yang sudah kami tulis. Di antaranya pertama, bab 4 tipe tanda tangan. Nah, nanti di buku itu dijelaskan, karena tanda tangan yang akan saya bahas di akhir itu banyak mengulik 3 bab ini. 4 tipe tanda tangan. Ini kita pelajari dari seorang grafolog Belanda ya, Coach Richard ya.
Dr. Dono Baswardono. Ya. Dia menyampaikan ada 4 tipe statis, tipe repetitif, tipe dinamis, dan tipe gabungan. Seperti apa? Nanti kita akan langsung contoh-contohnya aja. Nah, terus juga di akhir, tanda tangan yang akan saya jadikan studi kasus terhadap pasangan-pasangan hidup yang awet banget, atau yang berantem mulu di rumah tangganya, atau yang terancam cerai, dan juga tadi ya jombloan sama jomblowati yang nggak selesai-selesai ta'arufnya gitu. Karena ada masalah internal yang dilihat dari grafologi salah satunya. Nah, teman-teman semua, nanti juga saya tampilkan di akhir tadi ya, ternyata tanda tangan itu ada 4 cara untuk membuatnya. Dan kalau itu digunakan untuk tahap perjodohan ini juga keren. 4 tips namanya, 4 tips untuk merancang ulang tanda tangan. Yang pertama, buatlah tanda tangan yang bisa dibaca. Yang kedua, buatlah tanda tangan dengan ukuran 2 kali lipat dari tulisan tangan. Yang ketiga, dibuat garis bawah lurus. Dan yang keempat, tanda tangan dibuat miring. Nah, nanti ada contohnya ya, para pemirsa. Dan yang terakhir, ini sorry sebelumnya, Coach Icat, ini sebetulnya aib, ini nggak boleh ditampilkan ya. Ini tanda tangan yang dulu, Coach Icat. Tiba-tiba ada aib-aib ini menerangkan juga ini kayaknya. Nah, makanya nih. Itu kalau Coach Farid mungkin bisa lihat tanda tangan saya yang lama, orang bilang kayak tikus gitu ya. Saya korupsi terus. Unik ini. Unik. Dan setelah diobatin di 2016, berubah tanda tangannya itu. Jadi seperti sebelah kanan. Nanti teman-teman semua ini nih, saya akan menyampilkan nanti banyak ke sini. Tuh, nanti kita bahas ya. Kita akan banyak mengulik di sini. Dari sini nih. Ini dia biang keroknya. Yaitu 9 rahasia mental blocking dalam tanda tangan. Mungkin para pemirsa semua di channel YouTube yang sedang menyimak, apaan sih mental blocking itu? Kenapa sih ada orang yang tanda tangannya bagus, karakternya bagus, dan bisa kita lihat sekarang, dia menjadi tokoh sukses di dunia ini. Tapi banyak juga tanda tangan yang tajam-tajam gitu ya. Orangnya masa bodoh sama orang lain, sama COVID juga dia sama masa bodoh. Akhirnya juga sekarang dia sedang viral tuh. Udah nggak usah disebutin ya. Nanti bahas politik lama panjang. Nah, itu biang keroknya ada di 9 mental blocking ini, Coach Richard dan Coach Farid. Kita lihat ya. Ini menarik ini. Menarik dan mendorong. Iya, ini banyak orang yang belum paham tentang tanda tangan. Kesannya kalau tanda tangan tuh yang diputer-puter, dicoret-coret, kayaknya bagus. Padahal ternyata aja banyak nanti ada pengaruhnya ya, Mas Roji ya. Betul. Nah, di buku yang kami tulis bertiga dan spesial yang saya buat itu di 9 rahasia mental blocking. Apaan sih mental blocking itu? Mungkin para pemirsa ada yang sudah tahu, ada yang belum. Bagi yang sudah tahu, semoga makin menambah lagi. Jadi mental blocking ini adalah sebuah program yang kalau itu ada pada diri kita, yang kalau itu ada pada tanda tangan kita, itu akan mensabotase kesuksesan diri kita. Dan itu ada di bawah pikiran bawah sadar. Ini Coach Richard, Coach Farid, pakar hipnoterapi, saya takut ini ya. Bisa kayak gitu ternyata ya. Iya. Dan kita tahu bahwa pikiran bawah sadar itu mempengaruhi berapa persen itu, Bro? Bisa sampai 88%. Kalau pakai teorinya Bisa 90%. Gunung es. Berat ya. Icebook. 88% mensabotase diri kita. Dan ketika kita belajar grafologi itu di bawah atau lebih besar lagi dari 88%, Coach ya. Makanya tadi di awal banyak orang yang mengatakan sampai 100% grafologi ini akurat. Wih, luar biasa kan. Karena sayang itu kalau ilmu ini kayaknya ada rahasia juga ya, di mana kalau bisa sampai 100% itu benar-benar kita pelajarin benar-benar dan memang ada ilmunya gitu ya. Betul. Belajarnya berapa lama itu? Kita dari 2016 ya. Coach Richard lebih awal lagi ya. Saya dari 2013 belajar grafologi. Luar biasa. Ketemu sama grafolog itu 2011. 2012 itu nggak sengaja itu yang pertama kali belajar karena IO waktu itu. Oh, luar biasa. Grafologi. Yang di UI itu ya, di Fakultas Hukum ya. Iya. Lantai 2 itu ya. Persentasenya sampai 300 kalau tidak salah ya, Coach. 100 lebih, 180, 195 atau 180. Baik.
Oke. Saya lanjutkan ya, Coach. Langsung saya munculkan beberapa tanda tangan ya. Ya, langsung. Oke, baik teman-teman, nanti 5 slide bagian akhir itu kasus-kasus yang sering saya temui. Kebetulan kalau teman-teman nanti belajar lebih dalam tentang grafologi, salah satu yang harus kita praktekkan adalah selalu mengumpulkan sampel tanda tangan. Dan sampel tanda tangan itu akan terus mempertajam tingkat analisis kita sebagai seorang grafolog, orang yang mengetahui dan mempelajari tentang grafologi. Nah, sebelumnya ke sini dulu nih. Ini kita belajar tentang grafologi tadi ada 3 ya di tanda tangan. Pertama, tipe tanda tangan. Yang kedua, 4 cara membuat tanda tangan. Dan yang ketiga adalah 9 mental block. Nah, ini sebagai contoh aja, Coach Richard dan para pemirsa sekalian. Nah, kalau ditanya, kalau kita sudah belajar grafologi, kita disuruh menganalisa tanda tangan ini. Apa analisa tanda tangan ini? Wah, Wah, seru nih. banyak ininya ya, banyak puter-puterannya. Muter-muter, makanya orang Ini ini kalau muter-muter dibilang mulu. tanda tangan yang boros ini sebenarnya. Iya, Banyakan, boros. ngabisin kertas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi yang pertama, tanda tangan ini dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepribadian tertutup. Kenapa tertutup? Karena tanda tangan ini tidak bisa terbaca. Apa itu? A, utek-utek, D, utek-utek, R, AS. Nggak jelas ya. Jadi konsepnya adalah semua tanda tangan yang tidak bisa terbaca adalah pribadi yang tertutup. Lalu yang kedua, itu ada A yang dilingkupi oleh lingkaran. Ini dalam grafologi tanda tangan masuk dalam mental block, yaitu tanda tangan juga tipe cangkang telur. Artinya pribadi yang orang yang selalu berlebihan dalam mengontrol, protektif. Ya. Dan ada huruf D, ada huruf D yang seperti ini, Coach Cicat ya. Ini huruf mayor juga, ini huruf D baper, dan ada huruf S yang goresan panjang sebelah kanan atas. Itu adalah orang yang tidak enakan, loyal, tapi akhirnya membunuh diri dia sendiri. Suka menolong orang lain, tapi melupakan dirinya, hanya lilin gitu ya. Dan ada bulatan-bulatan berarti pribadi yang butuh perhatian. Ini nih yang sering kita temui ya, Coach ya. Waduh, ini luar biasa. Tantangannya udah bagus banget ini sebenarnya, cuma dicoret-coret. Makanya ini jomblo yang sering ditolak sama mantannya gitu. Udah mantan ditolak lagi kan, kasihan banget. Semangatnya sih bagus ya, lihat miring ke atas ya. Ini masuk ke dalam 4 cara membuat tanda tangan. Itu miring ke atas. Semangat banget ya. Oh ya, semangat baseline-nya banget. ke atas ya, luar biasa Iya. ini kalau ngelihat dari sini. Baseline-nya ke atas kan. Tapi tanda tangan yang bagus ini dicoret-coret sama dia tuh kan, coret kanan, coret kiri. Oke. Nah, ini yang Rekan-rekan bahaya. semua para pemirsa channel Richard, ini bahaya ini. Udah gitu banyak patahan-patahan tajamnya. Nah, ini artinya apa? Jadi interpretasinya seperti ini teman-teman para pemirsa channel YouTube. Orang ini memiliki semangat, tetapi dia minder. Kenapa minder? Karena ada sesuatu yang tidak disukai sama dirinya. Entah fisiknya, keluarganya, namanya. Ini salah satu yang membuat orang ini maju mundur ketika dia ta'aruf. Nanti kita lihat pasangan-pasangan ya. Nah, ini seorang tokoh. Teman-teman semua, di buku yang kami tulis atau di kelas gerak, kita menyarankan adanya sebuah grafoterapi. Salah satunya meredesain ulang tanda tangan. Hampir semua tanda tangan tokoh seperti ini, yaitu bisa terbaca. Contoh ya, H, Yudo, Yono, terbaca. Nah, ini nanti aja, ini di lain waktu kita bahas. Nah, langsung aja nih, Coach Richard. Oke, ini kasusnya. Ini dia, kasus per kasus. Saya pindah dulu ke sini. Karena kalau belajar itu paling enak langsung dari kasus. Kalau kita belajar teori aja, aduh, ada di bukunya semuanya. Ada bukunya. Ada. Kalau misalkan kasus itu langsung pengalamannya dan realnya seperti apa. Oke. Baik, mantap. Ini ada 2 pasangan suami istri, Coach Richard. Sebelah kiri itu si BI, Pak BI lah gitu ya, bukan Bank Indonesia ya, ini inisial aja. Karena kode etiknya nggak boleh menyebutkan nama asli. Jadi Pak BI mempunyai istri, namanya Bu R. Nah, dengan tanda tangan Pak BI seperti itu, dan tanda tangan istrinya, Bu R seperti itu. Nah, kira-kira tadi sekilas kita sudah belajar ya, para pemirsa, tentang 4 cara membuat tanda tangan,
yaitu tanda tangan yang bisa dibaca salah satunya. Dan di sini juga tipe tanda tangan dinamis ya, karena tanda tangannya bisa dibaca juga. Artinya banyak analisa karakter positif ya, Coach Richard, yang bisa kita analisa dari tanda tangan ini. Nah, teman-teman para pemirsa di channel YouTube Richard, Mas Farid juga bisa lihat di sini. Nah, ini seru nih. Kira-kira menurut teman-teman dua karakter tanda tangan ini dalam satu pasangan suami istri akan seperti apa tuh rumah tangganya kalau dilihat dari kaca parameter grafologi. Oke. Dengan nih, tulisan yang kebaca gini berarti orangnya sama-sama bisa mengenal dirinya dengan baik ya. Karena dia bisa terbuka sama orang lain gitu ya. Betul. Nah, teman-teman, ini mungkin bisa dikatakan ini sekufu, salah satu yang sekufu, Pak Cicat. Ya, karena kan tadi disampaikan kalau bahasa Jakartanya itu dan dindun. Kalau bahasa agamanya gimana, Pak Kiai Al-Mukarram, Coach Farid, Wajdi, LC, Al-Hafiz? Mantap. Ini punya Wajid Zalim. Sekufu ya? Akan ditemukan orang yang mirip-mirip dengan karakter dirinya. Oke. Jadi ternyata gitu ya. Emang di aturan agama pun bahwa orang itu akan dipertemukan dengan yang sejenis ya, bukan sejenis. Iya, betul. Orang baik-baik akan berjodoh dengan orang baik-baik. Orang yang kurang baik akan berjodoh dengan orang yang kurang baik. Karena akan ketemu energinya nanti sejalan, Mas Richard, begitu. Mantap. Ini kalau di ilmu energi juga sama ya. Ketika aura seseorang itu positif, dia akan menarik aura yang positif. Itu hukum magnetisme ya. Betul sekali. Iya, keren. Iya, keren kan. Jadi memang ini salah satu kalau kita bahas dari ta'aruf melalui grafologi, ini si Mas BI dan Mbak R sekufu banget dari tanda tangannya ya. Jadi ini sama-sama tanda tangan yang bisa dibaca ya. B dan Raih gitu, masalah seperti itu. Ya. Dua orang ini dia sekufu dalam karakternya. Karena orang yang memiliki tanda tangan yang bisa dibaca adalah karakter pribadi yang terbuka, ingin menampilkan apa adanya dan tidak ingin membuat orang lain multitafsir. Si Mas BI ini tidak menginginkan istrinya multitafsir terhadap dirinya, dan sebaliknya si Mbak R ini juga sama, dia tidak mau menjadi multitafsir terhadap suaminya. Sebetulnya lo maunya apa sih? Udah tahu dua-duanya gitu. Karena ada keterbukaan di sini. Mantap. Bayang ya kalau salah satunya beda, bahaya ya, karena nggak saling ngerti. Kita cari yang beda-beda nih, yang biasanya maju mundur ketika ta'aruf atau ketika di rumah tangga. Itu rumah tangga itu kan banyak diceritakan dalam Al-Quran ya. Ada yang seperti Al-Ankabut. Apa itu Al-Ankabut? Pak Ustadz Kiai Farid LC Al-Hafiz. Al-Ankabut ya. Seperti apa tuh? Laba-laba ya. Kita lihat. Ini dia contohnya nih. Ini si Mas Bam dengan Mbak L. Jadi dua tanda tangan. Ini sekufu gak ya? Kalau lagi ta'aruf, jalan gak ta'arufnya nih ya? Coba teman-teman lihat. Ini tadi kita bahas pada aspek 4 cara membuat tanda tangan dan aspek tipe tanda tangan dinamis. Dari arahnya aja udah beda ya. Terus bentuknya terbaca, cuman yang perempuan kan yang Mbak L-nya agak kurang ada penjara mental itu ya. Nah, itu dia. Oke, teman-teman para pemirsa di channel YouTube Richard Afandi, di sini di sebelah kanan ya, itu Mbak L dengan tanda tangan kayak gitu. Terbaca nggak? Terbaca. Tapi tadi kata Coach Richard dikatakan bahwa di tanda tangan Mbak L gitu ya, di sebelah kanan, ini ada simbol penjara. Yaitu adanya tangkai ya, adanya tiang di kiri kanan. Nah, ini teman-teman kalau dibahas di dalam 4 tipe tanda tangan, ini termasuk pada tanda tangan statis ya Coach Richard, karena adanya simbol penjara. Nah, ini Coach Richard sudah belajar dan lulusan sarjana psikologi ya. Itu penjara maksudnya kayak gimana Coach? Ini yang menyebabkan si istri ini akhirnya dia itu punya masalah sama suaminya. Dan dia tahu sebetulnya keluar dari masalah itu.
Tapi dalam bawah sadarnya dia seakan-akan enggan keluar dari masalah itu, berkutat di situ terus. Ini gimana kok? Mas saya bertanya ke Coach Richard ini. Dari aspek psikologis ya, saya kan bukan Iya. orang psikologi. Silakan. Kalau ngebahas tentang psikologi dan hubungannya dengan grafologi ini gitu ya. Kalau mental block yang ada di sini tanda penjara itu ibarat seseorang yang dia tahu. Jadi kayak mental block sih sebenarnya. Mental block yang dimana orang itu tahu dia berada di sesuatu yang membuat dia hancur atau tidak nyaman atau malah membuat dia terbelenggu gitu ya. Tapi dia mempunyai ketidakberdayaan untuk melawan itu. Jadi mental blocknya adalah di merasa lemahnya, bisa merasa lemahnya atau merasa dirinya tidak mampu gitu. Itu sih yang biasanya sih seorang yang merasa terpenjara itu di dalam psikologisnya seperti itu gitu. Nah, itu pun muncul di tanda tangan ternyata ya. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Nah, ini Coach Richard yang menyebabkan si calon istri ini atau si istri ini dia tuh cekcok mulu sama suaminya gitu ya. Kita lihat suaminya. Ya, Iya. kita lihat dari calon suaminya atau suami si Mbak L ini. Nah, si suaminya ini kita lihat dia ada garis bawah. Karena tadi kita sudah sekilas kita sampaikan bahwa di dalam 4 tipe tanda tangan, ini termasuk tanda tangan yang dinamis. Tetapi di dalam 4 cara membuat tanda tangan, benar ya, buatlah tanda tangan dengan garis lurus di bawah. Tapi kita lihat dari aspek panjangnya ini, Coach Richard. Nah, panjang garis bawah pada si BAM ini, itu garis bawahnya panjang banget. Jadi teman-teman, di sini kita lihat ini, sesuai buku yang kita tulis Coach Richard ya. Jadi garis bawah itu ada aturannya juga. Berapa sih panjangnya? Semana sih panjangnya? Nah, kita punya aturan bahwa garis bawah lurus di bawah tanda tangan itu panjangnya adalah panjang tanda tangan, artinya sama antara tanda tangannya dengan garis bawahnya harus panjangnya sama. Misalnya kalau tanda tangannya ini diukur pakai penggaris kurang lebih 3 cm, berarti garis bawahnya juga harus 3 cm. Nah, tapi kita lihat ini panjang tanda tangannya misalnya 3 cm, tapi garis bawahnya itu bisa sampai 5 cm itu, kalau nggak salah ya, kalau diukur ya. Artinya apa? Garis bawah yang panjangnya lebih panjang dari tanda tangannya, itu akan mencerminkan pribadi kontrol emosinya tidak bagus itu ya. Jadi seperti itulah. Jadi suaminya nggak bisa ngontrol emosi, si istrinya atau si pasangan wanitanya, dia orangnya ada penjara yang tidak mau keluar dari masalah itu. Itulah yang menyebabkan bisa dibilang pasangan ini tidak sekufu, tidak ada kesamaan di dalam karakternya gitu. Ini harus diterapi dulu, harus dikonseling dulu seperti itu. Oke, berikutnya nih Coach Richard, ini lebih menarik lagi nih. Ini sang calon, kedua calon nih misalnya nih. Ada sebelah kiri itu cowoknya, si Mas I dengan ceweknya si Mbak A. Unik banget nih Coach di tanda tangan Mbak A. Iya benar. Jadi teman-teman para pemirsa di channel YouTube, kalau ada 2 orang sedang mau ta'aruf, dia sedang kenalan dan dia si cowok ini ingin meminang sang cewek, sang akhwat ini sedang mau dipinang sama sang ikhwan, tetapi ketika dia sedang ta'aruf, tanya-tanya karakter, tanya-tanya sukufu atau tidak, dan sedang mendalami lebih jauh sebelum dia khitbah dan sampai nanti di ijab kabul pernikahan, nah dia harus mengenal dulu karakternya. Unik banget ini tanda tangan si calon wanitanya, Coach. Nah, ini banyak banget mental block ini ya, Coach Richard ya. Parah banget, banyak banget ini. Banyak banget. Kita temukan ada garis di awal yang panjang. Garis akhir juga panjang. Ada bulatan. Ada garis bawah pendek. Dan juga termasuk tanda tangan yang tipe statis ya. Jadi ada 5 teman-teman. Jadi kalau kita kulik analisa ini, si calon mempelai wanita, si Mbak A, dia adalah pribadi yang membutuhkan motivasi dan dorongan dari orang lain. Dilihat dari apanya?
dari goresan di awal. Lalu si calon mempelai wanita juga ada goresan di akhir yang panjang ya, Coach ya. Coach Richard ya, Coach Farid. Artinya apa? Sama seperti yang di awal. Ada orang yang membutuhkan dia itu suka menolong orang lain tapi mengorbankan dirinya. Jadi si cewek ini ibarat lilin gitu. Padahal dia juga butuh. Dia menerangi ruangan sekitar tapi juga dianya habis gitu ya. Biarlah aku habis, kata dia gitu. Ya nanti buat suaminya apa dong? Kasihan gitu. Iya, kasihan ya. Terus juga bulatan di tanda tangan itu. Contoh orang yang butuh perhatian. Kalau suaminya enggak, kita lihat nanti apakah suaminya ada butuh tanda-tanda membutuhkan perhatian atau dia bisa care sama calon istrinya. Dan ada garis bawah pendek di tanda tangan calon mempelai wanita, ceweknya itu, Coach. Artinya pribadi yang ngebosi ya. Bosi, suka nyuruh-nyuruh orang banget, ya. Suka nyuruh-nyuruh. Nah, kita lihat di tanda tangan yang cowoknya nih. Nah, kalau cewek kayak gini ketemu sama cowok kayak gitu, sekupunya di mana? Dan harus saling tahu, ya. Harus saling mengerti. Karena konsep sakinah mawaddah warahmah dalam Islam itu, ya karena setiap pasangan itu, yang satu punya kelebihan, yang satu punya kekurangan, dan sebaliknya, itu harus saling melengkapi. Kalau di awal dia nggak tahu karakternya, akhirnya kasihan ketika nanti dia sudah ijab kabul, bahasanya seperti itu. Nah, kita lihat Coach Richard di tanda tangan calon suaminya nih. Wah, ini juga kasihan juga ini. Banyak repetisi di atas juga ada, repetisi di bawah juga ada. Iya. Terus juga ada penjara ya, penjaranya ada 3 tuh Coach bahkan. Iya. Terus juga ada titik lagi, titik di tanda tangan. Jadi ini kasihan nih, jadi suami istri atau pasangan yang mau menikah, yang sedang ta'aruf, tetapi kalau dia tidak dibelang gitu ya, yang bisa menenangkan keduanya, akhirnya kejadian sering banyak ini, Coach, banyak orang yang seperti beli kucing dalam karung gitu ya. Iya, lagian ini dua-duanya tipenya tipe perasaan semua nih, tanda tangannya bulat-bulat. Ini pun melingkar. Dua-duanya bakal saling menjaga perasaan, satu sisi saling menyakiti perasaan juga sebenarnya ini. Waduh, ya Allah, ngeri banget ini ya. Nah, harus diapain berarti ini? Iya, makanya alhamdulillah ya Coach Richard, semoga bagi teman-teman yang menyimak di channel YouTube Richard Afandi pada hari ini bahasanya dalam kutip kita menjadi penyelamat bagi pasangan para muda-mudi yang sedang ta'aruf. Jadi mereka akan awet gitu ya ketika mereka saling mengenal satu dengan yang lainnya. Tapi kita nggak nakut-nakutin kan ya, nggak nakut-nakutin kalau ini begini bakal begini, ini begini, enggak. Kita cuma ngasih tahu aspek yang harus diperbaiki dari dirinya seperti apa, atau yang kekurangan dari pasangannya yang mungkin akan ada kalau misalkan dia saat ini belum memunculkan itu, mungkin ada gitu. Ya. Jadi jangan kaget gitu, ibaratnya kan seperti itu ya Pak Oji ya. Betul banget Coach Richard. Jadi teman-teman semua, para pemirsa, banyak yang konsultasi ke kami bertiga, termasuk ke saya. Jadi begini Coach Richard seringnya, Pak Oji, ini tanda tangan calon istri saya seperti ini. Tuh si A tuh. Itu kayak gimana sih orangnya? Biasanya gitu Coach Richard. Ya, lalu saya jelasin tuh Coach Richard. Bro, ini calon bini lo, ya si A ini, si Mbak A ini, orangnya itu butuh motivasi dan dorongan dari orang lain. Dan dia orangnya suka nolong orang lain, meskipun dia sedang butuh. Dan dia itu orangnya butuh perhatian, dan dia juga ngebosi. Sehingga si cowok itu ketika nanya sama saya, Coach Richard, saya jelasin kayak gitu. Nah, ketika dijelasin, terus harus apa yang harus saya lakukan? Ya dia orangnya butuh perhatian kan, ada bulatan tuh. Kamu kasih perhatian. Jadi kalau mau cepet dia dapat perhatian kamu, kalau dia mau cepet kamu gebet, kalau bahasa anak muda sekarang, ya kamu harus memberikan perhatian ke dia. Iya, harus ngerti ya. Gitu. Karakternya gimana, terus kita bisa nyiasatin ya. Itu kayak strategi apa ya? Kalau orang mau perang itu kita harus kenal musuh kita gitu ya. Iya. Jadi kalau orang mau nikah juga harus kenal pasangannya gitu kan, seperti itu. Apalagi kalau kita ngebahas ini tentang, kan nikah nggak hanya si suami dan si istri, tapi dia menikahi
keluarga besarnya. Itu lebih seru lagi Coach Icat. Wah, mantap. Itu ada dibahas di ini ya, 5 bahasa kasih Coach Icat ya. Ya, itu Wah, itu seru itu. kami juga. Itu yang kasus sendok gitu kan? Iya. Yang orang ABRI sama orang biasa gitu, orang sipil gitu. Cuman gara-gara beda pandangan gitu. Ya itu akhirnya seperti itu gitu. Iya tuh teman-teman kalau ikut NLP parentingnya Keren. Jadi gimana Coach Farid? Apakah ada yang tanya-tanya? Ini kan masih ada lagi nih. Gimana? Gimana Coach Farid? Di jam 9 ya. Ini ada 2 pertanyaan di YouTube. Mau dijawab dulu atau gimana? Oke, boleh dijawab dulu kali ya, biar yang lagi nonton biar langsung dapat jawaban. Baik, ini ada pertanyaan dari Ibu Mira ini. Ibu Mira di Bogor, ini seorang guru. Oke. Coach, misalnya dari tanda tangan kita, setelah dianalisa grafologinya, ternyata ada hal-hal yang kurang baik atau negatif. Apakah sebaiknya kita ganti, Coach? Gimana tuh, Pak Oji? Oke, langsung jawab masternya nih. Oke, mantap. Terima kasih Bu Mira, orang Bogor, Kumaha Damang. Oke. Coach, gimana nih kalau saya melihat tanda tangan suami saya, tanda tangan calon suami saya. Kalau di tanda tangan itu menemukan tanda-tanda negatif seperti apa? Apakah harus dirubah? Oke, Bu Mira. Jadi begini Bu Mira, sesuai dengan bahasan pada malam ini, grafologi love, analyze, ta'aruf, apakah bisa dengan grafologi. Jadi ketika kita melihat tanda-tanda negatif pada seseorang, yang pertama kita harus mengetahui bahwa karakter dia seperti itu. Ya, karena keluarga itu, pasangan hidup itu, suami istri itu akan langgeng kalau dia saling mengikhlaskan kelebihan dan kekurangan pasangan hidupnya. Pertama seperti itu. Lalu yang kedua, kalau bahasanya adalah memperbaiki karakter, ya, apalagi sekarang era rebahan, kita juga harus tetap melakukan perubahan. Itu tagline-nya Coach Cat ya, rebahan kita juga jadikan sebagai perubahan. Jadikan perubahan aja. Cakep. Bisa tuh dengan kaos tuh bagus tuh. Bagus tuh. Itu Coach Farid jadiin kaos tuh. Meskipun rebahan tetap bisa merubah itu ya. Jadi perubahan ketika rebahan. Bagian strata perubahan. Asik. Diapain kalau menemukan tanda tangan negatif? Ya sekarang memang di era pandemi ini kita harus selalu berpikiran negatif, Coach Icat dan Coach Farid. Jangan positif. Di era pandemi ini kita nggak mau berpikir positif. Kalau positif dibawa tuh di rumah sakit Wisma Atlet. Gitu. Oh jadi ngelantur ngomongnya. Nah, kalau dalam aspek grafoterapi, gimana kalau menemukan tanda tangan dengan karakter-karakter yang negatif? Mental block dan lain sebagainya. Ya rubah tanda tangan itu dengan cara 4 yang tadi. Nanti kita akan informasikan bagaimana cara berubah tanda tangan. Dan alhamdulillah saya sudah melakukannya. Dilakukan selama minimal 30 hari dan gunakan 4 cara dalam membuat tanda tangan. Ketika itu dilakukan dengan benar, nanti akan ada perubahan-perubahan dari hal negatif ke positif. Bukan dalam rangka COVID ya, dalam rangka karakter. Seperti itu Coach Farid, Bu Mira, semoga bermanfaat. Oh iya, itu di buku kita ada ya, ada pembahasannya ya? Jadi bisa didapatkan. Ada dong. Ada. Ini juga ada yang mau beli buku, katanya Mas Karvin Fadila ini mau pesan buku nih, Coach nih. Sama Coach Richard nih nanti nih, gimana nih? Oke, kalau mau pesan buku, buku stoknya masih banyak. Jadi kebetulan juga lagi ada promo cetakan terbaru gitu ya. Cetakan terbaru ini juga nanti ada link untuk tonton video live seminar 4 jam nonstop gitu. Jadi kalau rekan-rekan pengen tahu grafologi lebih dalam, bukan cuma dapat buku tapi dapat link untuk videonya, plus dapat member juga ya. Dapat kartu member yang eksklusif lah ibaratnya seperti itu. Karena kita sudah mulai mendaftarkan hak kita nih ke pokoknya ke Indonesia ya, ke Haki ya, ke Haki. Jadi kita udah resmi dan legal nanti untuk memakai branding kita gitu. Oh ya, sekaligus mengingatkan bisa di follow up langsung
ke admin kita ya mungkin admin, ya nanti ya. nanti Baik, ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Syahida Hilda. Mas Mas Syahida. Oji, nih ya. Oke, ya. Tangannya dimanipulasi apa enggak nih gitu. Karena kan kalau yang tahu grafologi bisa aja dimanipulasi atau enggak terbaca akurat katanya gitu. Oji, gimana jawabnya nih Oji nih? Kalau saya sih kayaknya kalau pengen tahu tanda tangan dimanipulasi atau enggak dimanipulasi lihat KTP-nya aja kali ya, langsung ketahuan. Oke. Sorry Coach Farid, tadi sempat terputus, bisa diulang lagi pertanyaannya Coach Farid dari siapa? Ini Sorry. Mbak Syahida Hilda yang nanya. Mbak Syahida. Gimana tahu kalau tanda tangan itu dimanipulasi atau tidak gitu ya? Terus kan katanya kalau seorang grafolog gitu ya atau orang yang belajar grafologi bisa aja dia memanipulasi supaya nggak terbaca akurat katanya gitu. Oh, mantap. Tadi saya bilang ya gampang kalau pengen tahu dimanipulasi apa enggak lihat KTP-nya aja langsung ketahuan. Iya. Oke, pertanyaannya mantap banget Mbak Syahidah. Oke, semoga nanti juga syahid ya. Amin. Mbak Syahidah, gimana mengetahui tanda tangan ini dimanipulasi atau tidak? Jadi Mbak Syahidah, nanti kalau Mbak Syahidah belajar grafologi lebih lengkap, ternyata di situ di tanda tangan misalnya ya, bahwa tanda tangan yang dibuat urak-urak, coret-coret nggak jelas, malah disitulah yang banyak mudah dipalsukan. Kenapa? Karena kita sebagai seorang grafolog, banyak aspek yang kita lihat dari tanda tangan. Yang pertama, ya tadi ya, ukurannya, terus kemiringannya, terus jadi kayak baseline, ukuran, ketebalan, goresan, kecepatan itu bisa kelihatan. Artinya bisa dimanipulasi atau tidak sebagai seorang grafolog itu nanti juga dibahas di grafonomi ya. Kita bisa mengetahui mana tanda tangan palsu, mana tanda tangan yang tidak palsu, seperti itu. Jadi Mbak Syahidah, nanti kalau misalnya memang penasaran, nanti dari Coach Richard dari tim manajemen Leeds Innovation akan menyampaikan materi-materi bagaimana mengetahui tanda tangan palsu dan asli, seperti itu. Begitu Coach Farid, ini ada 5 menit lagi ya? Ya, 5 menit lagi Pak Oji. Nah, terakhir mungkin ini ya, saya mau bahas ini kayak seru nih. Tanda tangan yang lingkaran seperti ini. Ini nih. Oke, teman-teman, Coach Richard, Coach Farid, minta izin di 5 menit terakhir. Ini terutama buat para jomblowan dan jomblowati ya. Kita lihat ini ada seorang jomblowan dan jomblowati, dia pengen ta'aruf, dia pengen kenalan sama calon ceweknya yang mau dita'arufin gitu. Lihat cowok ini itu ada di bawah 31 Oktober ya. Cowok itu namanya L dan cewek itu namanya D. Nah, si cowok ini lihat tuh tanda tangannya itu bulat gitu, Coach Richard, Coach Farid. Lalu si ceweknya tanda tangannya kayak gitu. Ada sering banget kita temui tanda tangan milenial itu yang ada penjara seperti ini. Jadi para pemirsa dimanapun Anda berada di channel YouTube Richard, di sini lihat Richard Avandi. Nah, di tanda tangan cowok, jadi coba saya interpretasi, saya bacain tafsiran tanda tangannya ya. Jadi gini, si cowok L ini, dia adalah pribadi yang protektif. Dia itu kontrol hal-hal yang menjadi kesayangan dan yang menjadi miliknya itu terlalu lebay gitu ya. Kayak gitu, bayangin kayak gitu kondisi karakternya. Dia terlalu protektif, terlalu melindungi, terlalu menyayangi secara berlebihan terhadap apa-apa yang menjadi miliknya. Sedangkan si calon ceweknya kita lihat. Si calon ceweknya, calon akhwat yang mau dita'arufi, Mbak Di, itu dia tanda tangannya tanda tangan tipe statis. Ada penjara di situ. Tadi sudah dijelaskan oleh Coach Richard ya. Ada suatu masalah yang dimiliki sama hidupnya. Dia mau keluar dari masalah itu, tapi entah mengapa di bawah sadarnya kayaknya nggak bisa gitu. Berkutat ke situ terus. Nah, si cowok sama cewek ini mau kenalan. Nah, kalau karakternya begini, nggak saling mengetahui, nggak saling mengikhlaskan, melengkapi, nanti apa yang terjadi ketika dia beneran jadi menikah, gitu ya. Contoh, misal, biasanya kan yang bawel, yang cerewet, yang overprotective itu kan biasanya cewek ya. Ini sebaliknya malah cowok. Contohnya, si Mas L ini nanti dengan si Mbak dia akan seperti ini. D gitu ya, lu di mana gitu kan? Nanyain melulu gitu ya. Gue di tempat rapat gitu ya. Yang benar rapat.
fotoin dong kalau lu emang rapat, fotoin, dikirim. Karena protektif banget. Sore nanya lagi, Mbak, eyang Beb gitu ya, Mbak De, lu di mana gitu ya? Ini udah sore kok belum pulang gitu. Ini gue lagi di angkot mau pulang, fotoin dong sama abang angkotnya gitu. Foto-foto lagi. Nanya-nanya mulu gitu. Akhirnya sih sama si Mbak D ini di handphonenya nulisnya bukan suamiku atau sayangku, tapi ditulisnya apa? Mabes ya, markas besar. Karena sering ngontrol yang kira-kira nggak perlu berlebihan. Nah ini contoh-contoh saling menerima kekurangan kelebihannya, termasuk kelebihan dan kekurangan dari aspek tanda tangan. Oke, begitu Coach Richard dan Coach Farid, masih ada waktu kurang lebih 2 menit lagi ya? 1 menit lagi Coach Farid ya, menuju jam 9. Dari saya mungkin cukup karena waktunya sangat terbatas. Sebetulnya masih banyak banget ini. Tuh ada lagi tuh. Masih ada beberapa pasangan yang belum saya kuak pada kesempatan malam ini. Jadi baru sedikit banget. Ini yang lebih seru lagi. Ini apa lagi nih? Ini calon pasangan yang hampir bunuh-bunuhan. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini apalagi suaminya kocak. Suaminya kocak, suaminya penuh humoris, si A itu ya, karena garis bawahnya itu melengkung-lengkung. Garis bawah di tanda tangan suaminya itu memunculkan karakter yang kreatif, humoris, tapi bininya itu orangnya ngebosi, bininya itu orangnya protektif yang nggak jelas, akhirnya nggak ketemu. Sangkanya suaminya itu bercanda, tapi disangka sama istrinya beneran, kan? Suaminya bercanda humor, tapi istrinya nggak bisa dijak humor. Nah ini lebih seru lagi. Masih banyak lagi Coach Richard. Mantap, mungkin. luar biasa. Oke, luar biasa banget pertemuan kita selama 1 jam dari jam 8 tadi ya. Alhamdulillah kita sudah Oke. Ya, alhamdulillah Pak Uji luar biasa. Kita sudah di penghujung acara juga gitu ya. Insya Allah nanti akan ada sharing-sharing lagi ya yang akan kita lakukan gitu ya. Jadi tetap di channel ini Richard Afandi, dan buat teman-teman yang sudah masuk di grup gitu ya, di grup Grafologi for School, Grafologi for Love gitu ya, Love Analyze gitu ya, Grafo tanda tangan gitu. Ini juga kita lagi buka grup sharing grafologi tanda tangan gitu ya, yang salah satunya dipromotori oleh Kang Heri. Nanti kita juga akan di bulan November akhir ini dan awal November gitu ya, bulan Oktober akhir dan antara Oktober akhir sampai awal November ini akan ada signature analis angkatan ke-3 ya Pak Uji ya. Oke, jadi bagi rekan-rekan yang ingin belajar grafologi lebih lanjut, bisa juga nanti belajar grafologi tentang tanda tangan, bisa ikut di signature analisis. Dan kita masih akan terus banyak pembahasan tentang grafologi dan aplikasinya di dunia pendidikan, di dunia love gitu ya, parenting dan lain-lain. Oke, jangan lupa subscribe channel ini Richard Afandi, dan channel juga Master Farid Wajdi, channelnya boleh? Di Farid Wajdi, FARID biasa, WAJDI. Iya. Dan Kang Oji, Master Oji, ada Instagram atau Facebooknya? Ada di channel YouTube saya Mahfud Roji atau di IG saya Mahfud Roji. Oke, jadi buat yang ingin mengenal kehidupan kita gitu ya, atau yang pengen belajar ilmu yang luar biasa dari Master Farid, itu banyak sekali video-video tentang hipnosis gitu ya. Dari saya banyak sekali video-video tentang grafologi gitu ya. Insya Allah grafologi for School yang banyak sekali di channel saya, dan banyak sekali dibahas tentang bagaimana aplikasinya di pendidikan, walaupun banyak juga grafologi di aplikasi yang lain. Oke, itu saja, dan semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih Pak Ustadz Oji yang luar biasa mau sharing hari ini.
Mantap. Luar biasa. Dan terima kasih juga buat tim Master Farid Wajdi yang luar biasa juga sudah mau menyempatkan waktunya hari ini. Hari ini luar biasa kita alhamdulillah bisa berkumpul nih. Satu paket ini bertiga gitu ya. Semoga kedepannya kita akan sering bertemu lagi di sini gitu ya. Itu saja dari saya Richard, grafologi for school nomor 1 di Indonesia. Jangan lupa bagi yang mau pesan buku nanti di bawah ada kontaknya gitu ya di video ini. Jadi teman-teman bisa langsung kontak ke admin kami gitu ya. Atau yang ingin ikutan signature analisis juga bisa kontak ke admin kami. Atau ingin tanya-tanya gitu ya, boleh juga kontak admin kami. Asal nggak taruh ya, karena admin kami sudah punya suami gitu ya. Oke, itu saja dari kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, terima kasih Coach Richard, Coach Farid, dan para pemirsa semuanya. Bye. Oke. Oke, mohon undur diri.